Kita juga ingin mengetahui bagaimana update terkini fenomena salju langka yang terjadi di Palestina. Saya sudah bersama dengan WNI di Palestina yang juga pembina Nusantara Palestina Center atau NPC, Abdillah Onim. Bang Onim, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Onim di sana? Baik. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Walaupun salju dingin, tetap semangat ya Bang ya? Iya, tentunya tetap semangat. Iya. Biarpun salju membeku, tapi semangat jangan membeku lah. Itu dia yang paling penting ya. Kita ingin tahu nih Bang, bagaimana update terkini fenomena salju langka di Palestina. Bisa diceritakan kepada kami? Iya, Mbak Amira dan pendengar setia Pro 3 RRI Jakarta di seluruh Nusantara tentunya. Saya, Bang Onim, saat ini sedang berada di Gaza City, Palestina, Mbak Amira. Jadi memang ini fenomena langka yang terakhir kali terjadi pada 16 tahun yang lalu, Mbak Amira. Di mana turun salju, ini bisa dikatakan penyebutannya itu 40 hari terakhir musim dingin. Itu 40 hari terakhir musim dingin, itu situasi atau cuaca di Palestina puncak ekstrim, di mana kalau di Gaza itu sendiri itu turun es kecil-kecil itu loh, hujan es batu ya, tapi yang kecil-kecil sebesar kelereng. Itu kalau turun ke rumah itu bunyinya luar biasa, jadi kita nggak boleh keluar. Nah, kalau di Al-Aqsa dan juga di tepi barat serta wilayah Yerusalem itu memang turunnya sangat tebal ya, sangat tebal, bisa sampai dengkul orang dewasa. Coba kita bayangkan dengkul cukup orang besar dewasa. Ya, Bang Onim, kita di jalan cukup besar, di jalan raya pun mobil nggak bisa jalan, terus karena berhari-hari, khususnya di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak pun sama seperti itu. Jadi tebalnya itu luar biasa. Dinginnya kalau di sana di tepi barat atau Al-Aqsa itu di bawah nol ya, di bawah nol. Kita bayangkan Mbak Amira di bawah nol itu, Masya Allah. Jadi harus hati-hati dengan situasi cuaca ekstrim seperti ini. Iya, Bang Onim, dengan adanya kondisi yang memang baru terjadi lagi fenomena ini setelah belasan tahun begitu ya, masyarakat di sana gimana kondisinya atau prepare-nya dengan adanya salju seperti ini, salju langka di Palestina? Iya, salju langka di Palestina seperti ini mereka juga tidak menyangka bakal ada fenomena turun salju yang sangat tebal seperti ini. Ya, mereka kalau pas turun salju ya keluar rumah dan melihat bagaimana sih fenomena seperti ini. Jadi ada kesenangan tersendiri, keceriaan tersendiri di mana mereka bisa menyaksikan langsung, memegang langsung dan berjalan di atas salju. Tapi kan kalau ini kita bicara tentang orang yang berada ya. Tapi kalau kita bicara tentang keluarga duafa yang masih menempati kamp pengungsian, terus rumah mereka hanya beratap tenda-tenda, itu kan nggak bisa dibayangkan ya, di mana dinginnya luar biasa ya. Hanya menjalankan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sih Mbak Amira untuk masyarakat Palestina, khususnya keluarga duafa, karena memang kan hampir setiap hari nih saya berada di lapangan. Beberapa menit lalu pun saya berada di lapangan dan melihat langsung ya. Prihatin sih sebenarnya, prihatin dengan situasi yang ada, Mbak Amira. Bang Onim, kita turut prihatin juga dengan kondisi di sana, apalagi mungkin bagi kaum duafa ya, masyarakat yang tidak mampu. Nah, dengan musim dingin yang terjadi di sana, Bang Onim, NPC ini ada program apa untuk menyalurkan bantuan ke Palestina, khususnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan begitu loh, Bang Onim? Iya, Mbak Amira, saya sendiri sebagai warga Indonesia yang berada di Palestina, memang merasakan bagaimana dinginnya turun hujan es itu. Kalau saya sendiri tidak bisa tidur. Coba kita bayangkan, saya sendiri pakai sarung tangan tebal. Saya beli di Jakarta. Dan itu pun masih dingin gitu ya Bang Onim ya?
itu masih dingin dan pas kaget benar-benar ya rasanya seperti berada di dalam kulkas lah. Jadi tidurnya pun sulit pakai kaos kaki, bahkan pakai sepatu pun masih dingin, tidak bisa dibayangkan. Ya, lembaga NPC filantropi alhamdulillah dengan mitra di Indonesia dalam musim dingin seperti ini, memang awal musim dingin sampai dengan saat ini saya sendiri datang ke kamp pengungsian menyalurkan selimut hangat, terus pakaian musim dingin, terus makanan siap saji. Itu alhamdulillah sampai dengan hari ini selalu mendistribusikan bantuan tersebut. Bahkan terakhir kali kemarin kami mendistribusikan sekitar 280 selimut hangat untuk saudara-saudara kita pengungsi di Palestina. Tentunya ya ini salah satu bukti solidaritas dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina, Mbak Amira. Iya, Bang Onim, dengan adanya bantuan dan sumbangan juga yang disalurkan begitu dari NPC kepada masyarakat atau warga yang membutuhkan di sana, apakah juga di sana cukup banyak kaum duafa misalnya seperti anak-anak atau mungkin lansia yang memang membutuhkan perhatian begitu, apalagi di tengah fenomena salju langka di Palestina saat ini, Bang Onim? Ya, Mbak Amira, tentunya masyarakat Palestina sangat bersyukur punya saudara Indonesia yang bukan negara tetangga, tapi luar biasa dukungannya terhadap mereka. Saya sendiri berada di Gaza City, luas wilayah Gaza itu sekitar wilayah DKI Jakarta lah, 367 km persegi, didiami oleh 2.200.000 jiwa. Nah, 82% itu Mbak Amira hidup di bawah garis kemiskinan, alias mereka hidup dengan bantuan-bantuan dari negara donor, salah satunya adalah dari masyarakat Indonesia. Dan tentunya Mbak Amira, saya sendiri sebagai aktivis kemanusiaan itu selalu mengajak kepada masyarakat Indonesia agar supaya kita memberikan solidaritas kepada Palestina tidak hanya terjadi pada musim salju, musim dingin atau terjadi peperangan, tetapi selalu mengajak agar supaya mereka selalu peduli dengan saudara-saudara mereka di Palestina. Karena ini kan dukungan Indonesia menjadi salah satu landasannya adalah amanah konstitusi. Yang pertama, yang kedua, dukungan terhadap Palestina ini sebagai kewajiban kita lah, karena mereka membutuhkan, apalagi kan kalau kita menarik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, salah satu negara yang memberikan dukungan kan Palestina. Nah, saatnya nih Mbak Amira dan teman-teman pendengar Pro 3 RRI, yuk kita bersama bergandengan tangan untuk memberikan doa dan dukungan kepada Palestina. Dan saat ini di musim dingin ini luar biasa, musim dinginnya luar biasa. Saya sendiri harus berdekatan dengan pemanas ruangan, ya, karena yang memang yang dibutuhkan saat ini Mbak Amira itu seperti selimut hangat, terus pakaian musim dingin. Yang paling utama juga adalah makanan, karena kan kita bayangkan Mbak Amira dalam situasi dingin seperti ini, krisis makanan nih di Gaza itu krisis makanan. Nah, itu mereka membutuhkan makanan hangat, dan alhamdulillah beberapa hari lalu kita distribusikan bantuan makanan hangat. Saya berada di dapur, terus langsung ke lokasi untuk mendistribusikan. Jadi saya sangat bersyukur nih bisa merasakan melihat langsung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Mbak Amira. Iya, Bang Onim, berarti aktivitas untuk masyarakat saat fenomena salju langka di Palestina saat ini berarti memang benar-benar dibatasin dan minim begitu ya, Bang Onim ya? Iya, benar-benar dibatasi karena mereka tidak bisa keluar. Tidak hanya musim dingin atau turun salju ya, tapi disertai dengan angin kencang ya, angin kencang. Dan yang satu lagi Mbak Amira, semakin bertambahnya jumlah yang terpapar COVID, Omikron ya. Omikron, ya. Iya, itu juga bertambah. Jadi mereka pada saat situasi dingin seperti ini, mereka berada di dalam kamp pengungsian, tidak bisa keluar, tidak ada makanan, tidak ada selimut hangat. Mereka mau keluar itu dibatasi karena bertambahnya kasus COVID-19 dan juga Omikron. Dengan demikian luar biasa sih penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi di sini pun memang saya menghimbau kepada teman-teman pendengar setia Pro 3 RRI dan juga masyarakat Indonesia, jika saat ini belum bisa bantu, cukup dengan doa itu sudah sangat luar biasa Mbak Amira untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena kan dengan doa kita
diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, itu sudah sangat luar biasa, Mbak Amira. Iya, Bang Onim, kalau dari pemerintah setempat dan juga mungkin dari beberapa organisasi-organisasi yang memang terjun dalam sosial seperti ini, ada koordinasi begitu sampai saat ini untuk fenomena salju langka yang ada di Palestina, Bang Onim? Iya, kalau untuk di Palestina sendiri, ya mereka juga memang hidup di bawah penjajahan ya. Jadi seluruh sektor kehidupan di Palestina itu di bawah di bawah tekanan dari pihak Israel, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk kami kegiatan di Palestina itu berkoordinasi dengan pemerintah Palestina. Alhamdulillah saya juga aktif koordinasi dengan pemerintah Indonesia, salah satunya dengan Kedutaan Republik Indonesia di Amman, Jordania, dan juga di Kairo. Karena kan di Gaza sendiri ada warga negara Indonesia. Saya sendiri bersama dengan anak istri dan juga ada teman-teman dari relawan Mercy pun di Rumah Sakit Indonesia. Kami mau harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah baik itu Palestina maupun dengan pemerintah Indonesia. Dan alhamdulillah berkali-kali sih pemerintah Indonesia, terakhir kali alhamdulillah saya dikontak langsung oleh Ibu Retno Marsudi menanyakan kabar dan situasi warga WNI yang ada di jalur Gaza. Jadi alhamdulillah seluruh elemen bangsa, baik itu lembaga sosial termasuk NPC dan juga pemerintah Indonesia pun sampai dengan saat ini ya tidak lepas tangan melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, Mbak Amira. Baik, berarti termasuk WNI yang ada di sana juga semuanya dirangkul bersama-sama begitu ya Bang Onim ya? Iya, benar sekali. Baik, Bang Onim, terakhir nih kira-kira kami juga ingin mengetahui kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana khususnya WNI saat ini juga bagaimana, apakah juga semuanya dalam kondisi sehat atau juga ada yang terpapar kasus COVID atau seperti apa ini Bang Onim, bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah warga negara Indonesia di Gaza itu saya bersama dengan 3 anak, istri saya asli Palestina alhamdulillah. Terus 3 warga negara Indonesia di Rumah Sakit Indonesia, teman-teman Mercy, jadi ada sekitar 7 warga negara Indonesia di Gaza, ada sekitar 9 lah. Alhamdulillah kami di sini aktif komunikasi dan sehat walafiat. Tentunya saya sendiri bersama dengan tim NPC di Palestina, relawan para pemuda Palestina ya, beraktivitas pun memang mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Palestina. Jadi di sini saya atas nama warga negara Indonesia di Palestina menghimbau kepada masyarakat Indonesia jangan pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudara kalian di Palestina dan juga mendoakan warga negara Indonesia di Palestina. Semoga diberikan kekuatan untuk beraktivitas dalam menjalankan misi kemanusiaan di Palestina. Baik, amin. Bang Onim, terima kasih atas waktunya bersama dengan Pro 3. Semoga NPC bisa terus membantu saudara-saudara kita yang ada di sana ya, Bang Onim ya. Amin. Salam sehat dan salam untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selamat malam, Bang Onim. Salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan salah satu WNI di Palestina yang juga merupakan pembina Nusantara Palestina Center NPC, Abdillah Onim.